Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada pemirsa semua. Eh, saya Ananda Agung Maulana dari Universitas Krisnadwipayana, Prodi Teknik Informatika. Kali ini kita akan ngebahas tentang keamanan data pribadi di era digital. Di era digital ini memang keamanan pribadi itu, data pribadi itu sangat-sangat penting ya. Sama saja kita menjaga basic data dari pribadi kita. Oke, kita langsung saja. Ini ada daftar isi. Di sini juga kita langsung ke latar belakang materi yang saya akan bacakan atau sampaikan, yaitu dunia digital menyimpan data pribadi dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang kedua, ada ancaman bocoran data yang semakin sering terjadi. Dan yang terakhir adalah saya akan sampaikan nanti, yaitu edukasi dan kesadaran digital yang masih rendah. Lalu ada pengertian dan dampak. Untuk pengertian dari kebocoran data dan dampaknya itu adalah informasi yang mengidentifikasi seseorang, lalu ada nama, alamat, nik, dan email, nomor HP, dan juga informasi biometrik, lokasi, keuangan. Penting untuk dilindungi karena data sangat sering disalahgunakan. Yang kedua di sini adalah dampaknya, yaitu penyalahgunaan data untuk iklan dan penipuan. Iklan dan penipuan ini seperti mungkin kayak kita lagi banyak marak-maraknya iklan judul. Jadi kayak mungkin dari video-video segala macam itu tuh suka dikasih markup label-label judul seperti itu. Apalagi mungkin mereka mengklaim kalau kita sebagai brand ambassador brand tersebut. Dan juga data juga sering banget dijual di dark web gitu kan, yang dimana di dark web itu adalah web yang sangat tidak boleh untuk kita kunjungin atau untuk kita akses gitu, karena dark web itu menjual banyak-banyak barang-barang ilegal atau mungkin sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, yaitu ada di dark web. Dan itu kita tidak boleh ya guys untuk mengakses atau apalagi bertransaksi di sana gitu. Sangat menyalahguna, pokoknya sangat dilarang oleh undang-undang setiap negara, itu tidak boleh. Dan sini ada dampaknya lagi, yaitu terkena phishing atau malware dan peretasan ya sering disebut hacking sistem layanan. Phishing dan malware ini adalah dia berbasis atau berlandasan dari link-link. Biasanya phishing ini dikirimkan melalui email atau mungkin nomor-nomor WhatsApp, atau bisa juga dari direct message atau segala sesuatu yang bersifatnya pribadi gitu kan. Untuk phishing, untuk malware ini juga sama seperti itu, melalui link yang atau enggak suatu perintah untuk menganjurkan kita mendownload sesuatu. Malware itu biasanya seperti itu. Untuk peretasan dan hacking sistem layanan di sini adalah lebih ke serangan DDoS gitu kan. Apa sih DDoS itu? DDoS itu adalah serangan sistem server yang dimana si hacker ini menyerang sistem secara terus-menerus, sehingga membuat si server sistem ini menjadi drop atau tidak bisa digunakan gitu kan, oleh perusahaan, atau biasanya sih di perusahaan atau lembaga negara ya. Itu untuk contoh kasus peretasan dan dampaknya gitu kan, bisa merugikan banyak banget. Dan di sini ada contoh kasus kebocoran data yang kemarin sempat viral ya, yaitu SIM card dan KTP. SIM card dan KTP di sini sangat lumayan penting, karena apalagi KTP itu penting sekali gitu. Karena dua data itu adalah dua data basic yang sangat
apa ya, kita perlukan gitu kan sebagai warga negara apalagi gitu. Dan itu lebih sering dijual di dark web tuh yang ini, dua data ini, SIM card dan KTP gitu kan. SIM card emang pentingnya gimana sih Mas? Kayak SIM card ini jaring, mungkin salah satu kartu yang buat sinyal gitu ya, kalau pemirsa tahu, itu bisa melacak kita di mana aja gitu kan. Jadi kita bisa ketahuan tuh lokasinya sama si hacker yang tahu SIM card kita ini gitu kan. Untuk KTP gimana emang Mas? Kalau KTP itu biasanya data pribadi kita, kayak nama, tanggal lahir, golongan darah, alamat, segala macam, itu tuh bisa jual dan mungkin dijadikan entah itu mungkin sebagai salah satu alat transaksi. Maksudnya salah satu alat transaksi ini apa sih? Dia menggunakan data kita untuk melakukan transaksi. Misalnya kayak data kita digunakan untuk beli, contoh ya, mungkin barang-barang ilegal dari dark web tersebut gitu kan. Terus dikirimin, lalu kita yang dicari oleh polisi atau lembaga yang bersangkutan ya. Padahal kita nggak beli gitu kan, tapi data kita digunakan untuk bertransaksi tersebut gitu. Itu yang bahaya teman-teman. Yang kedua, di sini ada insiden pada platform e-commerce dan fintech. Kalau yang di sini kita saya masih mencari ya data-datanya. Coba kita share screen yang lebih ini ya. Kita skip dulu. Oke. Kita ke sini. Ya. Ini ada contoh kasus. Untuk yang e-commerce tadi saya masih research ya, masih mencari. Tapi di sini kita sudah tercatat, berarti ada ya. Oke, untuk kasus selanjutnya, pencurian identitas dana, ini yang tadi saya jelaskan ini ya. Nah ini ada contoh kasus. Kominfo telusuri dugaan kebocoran data paspor. Ya, ini beritanya tahun 2023 ya teman-teman. Jadi adanya dugaan, ini masih dugaan, data pribadi bocor ya, 34 juta ya, 34.900.876 juta jiwa ya, warga Indonesia yang dikaitkan dengan data paspor mulai ditelusuri kementerian. Nah ini nih, kita baca beritanya di sini. Hingga malam jam 8 tim masih bekerja, sejauh ini belum dapat menyimpulkan yang terjadi dalam kebocoran data ya. Ini datanya Kominfo ya kan, datanya paspor yang sudah ditelusuri kebocorannya di mana. Dan di sini juga ada lagi berita kedua, data BPJS Kesehatan diduga bocor ya kan. Jadi ada Menteri Cahyo mendukung Kominfo untuk usut tuntas gitu. Jadi sempat ada berita viral, BPJS datanya bocor. Apa sih yang bocor Mas gitu kan? Ya data penggunanya gitu kan, pendaftar atau member BPJS-nya itu bocor ya kan. Nih di sini ada beritanya, kita bisa baca. Kebocoran data pada 279 juta. Ini hampir satu Indonesia teman-teman. Indonesia itu 300 berapa gitu, 300 lebih. Ya, di sini juga menurut informasi, Kominfo telah melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data ini sejak 2021 bulan Mei tanggal 20. Isu ini berasal dari sosial media yang menyebutkan data penduduk Indonesia itu bocor dan dijual ke forum peretas online, ya kan. Forum peretas online ini yang saya bilang tadi, ya bisa disebut juga dark web gitu kan. Dari 279 data tersebut, 20 juta diantaranya disebut memuat foto pribadi. Itu dia, foto pribadi itu mungkin profile atau gimana gitu kan. Jadi juga BPJS bekerja sama membentuk tim khusus bersama Badan Cyber ya kan, dan Sandi Negara, BSSN, Kominfo,
serta Telkom untuk melakukan penelusuran, ya kan. Kominfo juga telah memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk segera memastikan dan menguji ulang data pribadi yang bocor. Ya, di sini ada pasal-pasalnya. Pasal 26 ayat 1 UU 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tertulis bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dasar tersebut, ya ini beritanya ya, yang kasus-kasus data bocor, keamanan data ini memang penting sekali teman-teman untuk kita jaga, karena di zaman sekarang sudah zamannya digital. Jadi sangat penting banget untuk menjaga data-data yang kita taruh di platform digital sih. Mungkin dari email, mungkin dari platform sosial media kayak Facebook, Instagram gitu kan, Twitter atau X gitu kan, dan lain sebagainya. Kita harus penting banget untuk tahu kita tuh ngasih data ke siapa aja gitu kan, jangan asal sembarang. Untuk daftar di web itu juga harus kita perhatikan data-datanya, dan webnya tuh kita perhatiin untuk webnya ini benar apa enggak gitu kan, ada security-nya aman atau tidak, begitu teman-teman. Di sini ada peraturannya, peraturan perlindungan data ya, tadi salah satunya di UU gitu kan, UU No 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, ini UU yang lumayan fresh ya, baru UU PDP. Dan juga peran Kominfo, BSSN yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga OJK. Mungkin OJK itu lembaga yang salah satu lumayan penting untuk bekerja sama Kominfo. Jadi udah GDPR sebagai acuan internasional. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Sini ada tanggung jawab sebagai pengguna. Ya, tanggung jawab sebagai pengguna di sini adalah tidak membagikan, ya saya bilang tadi nih, tidak membagikan data pribadi sembarangan, gitu kan, menggunakan password yang kuat dan 2FA. Password yang kuat ini bisa mungkin dari huruf kapital, terus kode-kode unik, gitu kan, kayak mungkin dari kita bikin hashtag atau ada ad-nya, gitu kan. Itu juga tambahkan angka, gitu kan. Nah, itu salah satu contoh password yang bisa kuat lah, gitu kan. Terus juga selalu mengecek izin aplikasi secara berkala gitu. Aplikasi apa ya? Nah, kan saya bilang tadi nih, kita memasukkan data itu di mana aja. Kita harus tahu. Ini salah satunya mengecek izin aplikasi secara berkala. Yang kita install itu aplikasinya apa aja, sumbernya benar atau tidak, ada asal usulnya bagaimana, itu kan, resmi atau tidak gitu kan. Makanya kita kalau bisa menggunakan aplikasi yang resmi kalau bisa ya, karena keamanan itu terjamin teman-teman. Itu untuk tanggung jawab pribadi ya, tanggung jawab pengguna. Dan apa sih apa emang pemerintah nggak ada tanggung jawabnya untuk menjaga data kita? Ya ada teman-teman gitu kan. Pemerintah di sini ada tanggung jawab menggunakan enkripsi dan sistem keamanan, juga kebijakan privasi yang jelas, dan yang terakhir ada audit dan pelaporan insiden. Yang saya jelaskan pertama dulu ini adalah enkripsi dan sistem keamanan. Enkripsi ini kita ada double verifikasi ya mungkin. Lalu juga sistem keamanan ya, sistem keamanan yang saya sebut ini adalah yang saya maksud adalah memiliki kompleksivitas yang kompleks banget gitu, yang susah untuk ditembus gitu. Untuk saat ini Indonesia tuh masih gampang sekali untuk ditembus ya datanya. Masih kurang kompleks gitu sistem keamanannya. Maka dari itu mungkin profesi yang penting untuk saat ini adalah ya salah satunya cyber security gitu ya, yang bekerja, yang fokus untuk menjaga itu kan keamanan data dari satu negara. Kebijakan privasi yang jelas nih. Yang kedua adalah kita harus tahu nih guys, kebijakan-kebijakan apa yang tidak boleh, yang boleh gitu kan dalam privasi gitu. Karena ini gak boleh untuk siapa aja yang mengakses, karena pribadi
uh, mungkin dari negara itu nggak bisa asal orang gitu, asal sembarang orang yang mengakses data negara gitu kan, harus pihak-pihak yang memang udah ada izin aksesnya gitu. Dan di sini ada terakhir ada audit dan pelaporan insiden. Kenapa audit di sini penting gitu untuk negara menjaga keamanan gitu kan dalam sistem? Karena biar kita bisa tahu itu apa aja sih kekurangan sistemnya gitu kan, kelemahannya apa aja, terus kompleksnya itu sampai semana gitu kan, terus bertahannya itu berapa lama gitu kan, berapa lama itu dalam arti kayak um, berapa lama sih sistem itu menahan serangan hacker dari DDoS mungkin, atau enggak dari ransomware gitu kan. Dan juga di sini ada pelaporan insiden. Pelaporan insiden ini termasuk dari audit ya. Jadi kita bisa nge-track nih kasus-kasus apa yang udah terjadi di sistem tersebut gitu kan, biar kita bisa perbaiki. Oh, misalnya kita kena ransomware, berarti kita harus apa begitu gini gitu. Jadi ada tagnya, jadi ada laporannya gitu kan. Kita bisa evaluasi terus gitu kan. Jadi sistem ini, karena sistem ini juga berjalannya ya mungkin real gitu kan, terus menerus gitu, yang nggak ada berhentinya. Jadi kita harus juga ya nggak ada berhentinya untuk mengecek gitu. Strat ketujuh di sini adalah strategi perlindungan dan juga kesimpulan semuanya. Sini ada strateginya, yaitu mengedukasi literasi digital untuk semua kalangan, mau dari anak muda, dewasa ataupun orang tua. Sini juga yang kedua ada penegak hukum dan sanksi pelanggaran. Jadi kayak di negara itu harus tegas gitu hukumnya mengenai keamanan digital gitu kan, keamanan cyber ini, dan juga sanksi yang sepadan yang diberikan kepada si pelanggaran ini. Yang terakhir adalah kolaborasi pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Yang ketiga ini ada sambungnya, ada sangkut pautnya dengan yang pertama. Jadi setelah masyarakat telah diedukasi dan juga masyarakat juga paham tentang keamanan digital ini, maka masyarakat juga bisa ikut kolaborasi dengan pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan keamanan digital supaya meminimalisir kejahatan cyber gitu ya guys ya. Jadi pintu-pintu kejahatan itu semakin berkurang gitu, bukan hilang tapi berkurang sedikit demi sedikit ya, lama-lama juga hilang gitu ya kan. Dari sini kesimpulan semuanya adalah yaitu data pribadi itu adalah aset digital yang sangat penting teman-teman ya. Dan juga perlindungan data adalah sebagai tanggung jawab bersama ya, bukan untuk pribadi masing-masing. Ada juga hal yang kita perlu mengingatkan ya, mungkin yang belum tahu kita harus kasih tahu gitu kan, ini nggak boleh gitu kan. Itu kita harus menjaga gitu kan, karena tanggung jawab perlindungan data ini bukan pribadi masing-masing ya, itu juga salah satunya ya bersama gitu. Kesadaran digital yaitu keamanan masa depan ya. Ini kesadaran digital ini kita kayak wah, kita udah hidup di zaman yang dimana serba digital ya, mulai pembayaran digital, pendaftaran digital mungkin ya kan, terus pendataan juga di digital, pokoknya semua sekarang serba digital gitu kan. Makanya kita harus mengikuti zaman yang terus berkembang, yang nggak ada berhentinya. Maka dari itu manusia juga dituntut sebagai makhluk yang harus terus berkembang, apalagi manusia itu punya pikiran dan akal. Itu dia teman-teman. Oke. Dan ya, kalau penambahan dari saya di sini adalah ketika kita analogi begini, kalau misalnya kita tidak menjaga suatu rumah, maka rumah itu mungkin udah habis ya, diambil ininya, diambil itunya, ya kan, yang berharga tuh diambil semua. Kalau kita tidak pintar untuk menjaga rumah, ya orang akan siapa aja akan masuk gitu ya kan, dan mungkin barang apa aja juga yang berharga hilang. Begitu juga dengan keamanan digital gitu. Keamanan digital ini kalau misalnya kita nggak jaga, ya siapa aja bisa akses, dan siapa aja juga bisa mengambil data-data yang
penting gitu kan. Maka dari itu kayak jagalah rumah dengan sebaik mungkin agar barang-barang berharga kamu tidak menghilang gitu kan, tidak hilang, jadi tidak sia-sia perjuangan yang udah kamu dapati itu tidak sia-sia diambil orang dengan gampang. Orang yang maling itu ibaratnya kan ini maling ya, maling itu gampang banget, kerjaan yang gampang, tapi eh, tidak apa ya, tidak sesuai dengan norma-norma manusia, apalagi dengan agama ya, karena ini sama saja kayak mencuri hak orang gitu ya. Ini tidak boleh ya teman-teman, sama saja dia tidak memiliki bakat. Ya kalau memang dia hacker, dia punya bakat di hacker gitu kan, harusnya dipergunakan dengan secara positif, mungkin menjadi menguatkan keamanan negara atau keamanan data pribadi dan segala macam, harusnya seperti itu. Atau enggak dia mengedukasi kepada teman-teman gitu supaya ini nggak boleh loh guys, kita nggak boleh ngasih segini gitu kan, kita nggak boleh begini, kita nggak boleh begini. Memang ada pintu-pintu hacker nih buat masuk gitu. Emang dari mana aja sih pintu-pintunya ya? Yang pertama, yang pasti kalian semua sudah menduganya, yang sudah tahu ya, yaitu wifi umum. Wifi umum itu sering banget adanya hacker-hacker nakal, ya hacker-hacker receh mungkin, yang ngehack mungkin dari satu HP atau laptop gitu kan, yang mengirimkan bukan sinyal apa, virus malware atau apa gitu kan, yang bisa mengakses handphone atau apa. Kalau bahayanya itu adalah ketika hacker tuh bisa mengakses handphone yang dimana isinya tuh ada m-banking, mungkin ada mungkin platform-platform shopping yang emang ada saldonya atau segala macam. Itu sangat bahaya sekali teman-teman. E-wallet apalagi ya kan, apalagi dia bisa mengakses email kita, itu tuh sangat bahaya teman-teman. Makanya harus kalau bisa sebisa mungkin jangan sering menggunakan wifi umum, karena itu bahaya itu kan untuk keamanannya, karena IP-nya tuh sama semua. IP-nya tuh DNS otomatis teman-teman, jadi kayak dia udah dapet servernya sendiri gitu yang langsung ngasih IP ke si laptop atau komputer. Itu yang bahaya teman-teman, karena yang diambil itu adalah IP-nya. Saya dulu pernah magang di satu PT ya, itu ketika saya mau mengirimkan data ke komputer yang lain, karena komputer ini jauh teman-teman, misalnya kayak saya di lantai 1, tapi komputernya yang saya mau kirimkan data itu di basement, di ruang produksi misalnya gitu kan, itu nggak mungkin kita kasih misalnya taruh di hard disk terus kita ke basement, itu lama banget, itu kuno teman-teman. Itu kita bisa mungkin di sini ada Windows R ya. Nah di sini di control panel di Windows, kalian tinggal Windows R terus masukin IP laptop tersebut, tinggal enter, itu mapping, kita bisa kirim gitu. Ntar otomatis di komputer yang kita kirim itu ada datanya. Itu teman-teman, itu yang salah satu jadi target utama hacker, yaitu mengetahui IP address. Itu bahaya sekali tuh, bahaya sekali. Makanya usahain jangan menggunakan wifi umum. Yang kedua mungkin teman-teman tidak menduga-duganya, karena saya sempat mengikuti pelatihan CSCU di salah satu pelatihan Telkomsel, kayaknya saya pernah ikut Telkom. Itu ada materi yang menyebutkan bahwa hacker ini bisa masuk melalui kabel data. Ya, kabel data itu apa sih? Ya kabel charger biasa. Kabel charger itu teman-teman jangan ini ya, jangan salah sangka itu kan. Kabel data itu menyimpan data gitu kan, yang mungkin bisa disetting kabelnya segala macem. Saya kurang tahu ya untuk itu, soalnya belum mengulik ke dalamnya. Intinya disampaikan bahwa kabel data itu bisa menjadi salah satu akses utama buat ngirimin mungkin trojan atau virus gitu ya. Sangat bahaya sekali teman-teman. Ya kalau bisa pakai kabel data sendiri yang udah kalian beli gitu kan ya. Ya emang untuk charger atau enggak
kabel data bawaan itu yang bersih gitu, jangan terpancing dengan harga-harga murah gitu ya, yang atau enggak yang di fasilitas-fasilitas umum itu ya, jangan. Kalau bisa pakai kabel data sendiri. Terus yang ketiga ini yang sangat sering tidak disadari teman-teman, yaitu kan tadi saya sudah sampaikan ya, apa saja akses untuk si data ini bisa bocor gitu kan. Kalau misalnya kalian masukin mungkin data kalian di aplikasi nih, cek izin aplikasi ini nih, kalian tidak sadar nih aplikasi sumbernya tuh nggak jelas gitu kan, kalian downloadnya nggak jelas gitu kan, dari sumber yang nggak jelas, nggak ada deskripsi aplikasinya gitu kan, spesifikasi aplikasinya, itu tuh bisa jadi developer bisa ngetahuin data kalian gitu kan. Secara tidak langsung aplikasi itu secara berkala ngirimin virus-virus gitu. Jadi kayak misalnya kayak HP kalian misal, aduh gue pengen cari sepatu bola nih, jadi muncul iklan sepatu bola. Nah itu tuh bisa dipertanyakan itu apakah HP-nya dihacker atau tidak, karena kalau misalnya kita klik iklan tersebut, nah hacker tuh pasti masuk tuh dari situ, dari iklan yang nggak jelas sumbernya. Itu dia, itu yang ketiga ya, itu contoh-contoh kasus yang marak dan kita tidak sadari di lingkungan kita tuh, oh kita bisa seperti itu ya, bisa kena ya gitu kan. Segampang itu teman-teman, untuk nge-hack itu segampang itu. Apalagi manusia-manusia Indonesia itu kan, masyarakat Indonesia itu masih minim pengetahuannya tentang bahayanya kejahatan cyber. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perilaku. Ya, sampai jumpa di materi-materi berikutnya yang akan saya sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.